Selamat pagi, Opa, Oma, Bapak, Ibu, anggota PKLU GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus dimanapun berada. Puji syukur, terima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya yang luar biasa sehingga kita dapat berjumpa kembali pagi hari ini dalam program Dewan PKLU GPIB. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama pada hari ini, Rabu, tanggal 25 Agustus 2021. Perkenalkan, nama saya Evi Maria Pandeirot Wowor, anggota PKLU Jemaat GPIB Bethel Magelang. Opa, Oma, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan pagi hari ini, kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih karunia-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan kami sampai hari ini, sehingga kami boleh menyambut berkat anugerah-Mu melalui nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan yang selalu baru setiap hari. Ya Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mau kaum lanjut usia hendak memaknai kehidupan kami sebagai jemaat-Mu melalui persekutuan kami dengan Tuhan dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Kiranya Tuhan memberkati dan melawat kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami dalam menghayati kehidupan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami mengerti dan dapat merenungkannya dalam kesungguhan hingga kami dapat melakukan kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pagi hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat tanggal 25 Agustus tahun 2021, terambil dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Renungan pagi hari ini menurut Sabda Bina Umat diberi judul Aman dalam Lindungan Tuhan. Kedua ayat dalam pembacaan pagi hari ini menegaskan kepada kita sebuah ungkapan tentang pengakuan iman kepada Tuhan. Hanya di dalam Tuhan saja kita dapat aman dan tenang walau sedang menghadapi apapun. Menarik untuk kita lihat pada ayat 1, terdapat bahasa kiasan, yaitu duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Pernyataan tersebut turut menegaskan satu hal penting yang perlu kita lakukan, yakni
terus berusaha untuk dekat pada Tuhan. Berlindung hanya kepadanya, menyerahkan seluruh kehidupan dalam naungan kasih-Nya. Setidaknya hal inilah yang perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Kita perlu melatih diri untuk terus mengingat peran serta dan kehadiran Tuhan dalam hidup keseharian kita. Sebab hal itu dapat menjadi salah satu cara kita menyatakan keyakinan bahwa hanya Tuhan tempat perlindungan yang memberi rasa aman dan tenang. Terlebih bila kita sedang menghadapi berbagai kesulitan, penderitaan, bahkan ketika diliputi kekhawatiran. Karena itu, boleh dikatakan ini adalah salah satu sikap iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu dalam kehidupan tiap orang. Termasuk dalam masa sulit sekalipun, Tuhan ada dan tetap memegang kendali atas kehidupan ini. Keputusan untuk beriman dengan teguh kepada Tuhan, senantiasa berlindung padanya dan tidak akan berpaling darinya, turut menandakan bahwa sebenarnya kita sudah berada di tempat yang aman juga tenang dalam naungannya. Semoga dengan sikap iman seperti itu, kita mendapatkan kekuatan, ketenangan, keberanian, dan dimampukan untuk menghadapi berbagai situasi sulit, bahkan berbagai ancaman dalam kehidupan. Sebaliknya, bila memutuskan tidak mempercayai Tuhan, maka kita tidak memiliki perlindungan dari bahaya apapun. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kami untuk terus berlindung hanya kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya, meskipun di tengah situasi kehidupan yang sulit saat ini, rasa aman dan tenang akan terus kami alami bersama ya Tuhan. Dan firman Tuhan senantiasa menjadi berkat dalam kehidupan kami, anggota PKLU. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB. Kiranya Tuhan berkati, berikan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan
dalam melakukan tugas dan tanggung jawab agar pelayanan dapat berjalan baik dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Kami juga berdoa untuk Dewan PKLU yang telah memprogramkan acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama dan program-program acara lain. Kiranya Tuhan memberkati sehingga apa yang sudah diprogramkan dapat berjalan baik dan lancar seturut dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karuniakan kesehatan, kekuatan kepada pengurus Dewan PKLU agar dapat melakukan tugas pelayanannya dengan baik dan dengan penuh sukacita. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh anggota PKLU GPIB dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan semangat dalam menjalani kehidupan kami di usia yang lanjut bersama keluarga kami masing-masing, sehingga kami selalu merasakan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat opa oma yang berada dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya melawat dan menjamah mereka, dan dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, mereka disembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sedang sedih, Tuhan hiburkan. Yang putus asa, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan. Bapa yang Maha Kuasa, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia tercinta. Kiranya Tuhan berkati dan lindungi. Berkatilah para pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, juga seluruh jajarannya dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Karuniakan mereka kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan kiranya menolong dan campur tangan agar segala usaha untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dapat berhasil dengan baik. Berikanlah kami kesadaran untuk mematuhi peraturan pemerintah dengan melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Demikian juga dengan vaksinasi yang sedang berjalan. Tuhan kiranya berkati agar dapat berjalan baik dan lancar sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kami berdoa juga ya Tuhan buat para tenaga medis, relawan TNI dan Polri yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Tuhan kiranya berkati mereka semua. Berikanlah kesehatan yang prima dan semangat dalam melakukan tugas kemanusiaan ini dengan rasa aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya pengasihan Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami di sepanjang hari ini. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kurang sempurna. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.